Ya, kami ucapkan selamat pagi, selamat datang kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir di gereja maupun yang Zoom dari rumah kita masing-masing. Kita meyakini bahwa berkat pertolongan Tuhan juga akan dinyatakan dalam ibadah kesucian pada kesempatan ini. Mohon maaf untuk LCD dari kemarin tahun baru belum dapat kami buka ya, jadi ada sedikit trouble. Entah mungkin kabelnya atau apa, namun biarlah Tuhan tetap memberkati untuk pelayanan kita. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada kesempatan ini, di mana saya akan memimpin acara dan usir pemimpin PSTW Sejarawi, Mayor Dambaru akan menjadi berkat kekuatan bagi kita sekalian. Kita menyanyikan pujian Ku ada sebab anugerah-Mu, Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat rahmat-Mu. Sebab anugerah-Mu, ada karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, berterima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Syukur terima kasih Bapa. Oleh karena anugerah-Mu, kami boleh hadir kembali di ibadah di gereja maupun Zoom di rumah kami masing-masing di tahun yang baru. Tahun rahmat berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, janji Tuhan akan dicurahkan, menguatkan kami di saat kami menghadapi setiap badai
kehidupan kami. Tuhan memberkati bagi setiap kami yang hadir. Tangan kuasa-Mu menyertai kami. Setiap pelayan-pelayan hamba Tuhan yang siap melayani hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan semua fasilitas di ruangan ini juga diberkati Tuhan. Baik kami yang ada di dalam gereja maupun yang Zoom di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, Tuhan Yesus yang sama, kuasa yang sama akan hadir, menyertai, memberkati, dan memulihkan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami tabiskan ibadah kami ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian 194. Karena LCD bermasalah, Anda bisa membuka di grup WA Korops. Acara kami sudah share di grup WA Korops. Nyanyian 194, darah sahabat seperti Yesus. Pembacaan firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita bersama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan terambil di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Kita bersama-sama mengikuti pembacaan ini dan kita baca bergantian. Saya membaca ayat 9 dan
Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat 10 pergantian sampai ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memohon tuntun kami dengan Roh Kudus, sehingga bagian-bagian firman Tuhan yang kami baca dengarkan pagi ini memberikan kami pencerahan untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong hamba-Mu untuk membaca bersama jemaat yang ada tergabung di Korops 3 Bandung ini, dan juga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang mengikuti pembacaan firman Tuhan lewat virtual. Tuhan kuduskan kami sehingga kebenaran firman-Mu kami dengarkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Judul firman Tuhan, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Saudara sekalian, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman-Nya, menaruh dalam hati kita, dan melakukannya. Amin. Demikian berkati Tuhan, kita masuk pada kesempatan untuk kesaksian. Ujian yang mengatakan ada satu sobatku yang setia. Kami memberikan kesempatan bagi saudara untuk bersaksi ataupun memuji nama Tuhan. Thank you.
Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan begitu baik bagi hidup saya. Bulan Juni merupakan bulan yang penuh anugerah dalam berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Berkat tidak selalu bahagia, berkat juga ada yang membuat kita harus bergumul. Bulan Juni anak saya lulus, bulan Juni juga anak saya berulang tahun. Di bulan Juni juga Tuhan memberikan pergumulan. Saya kena kista ovarium dan sebelah kiri dan kanan saya. Yang sebelah kiri nggak besar, tapi yang sebelah kanan saya besar. Di bulan Juni juga itu saya mendengar kabar ibu saya harus terpapar COVID. Tuhan sungguh luar biasa. Saya berdoa, Tuhan mampukan saya untuk saya tetap bertahan, untuk saya tetap percaya mengandalkan Tuhan. Saya mengikuti pengobatan. Waktu bulan Juni saya sudah diperiksa di USG dan hasilnya kista ovarium saya yang sebelah kanan saya 7 cm lebih. Waktu saya dikasih obat dan bulan berikutnya di setiap akhir bulan Juli akhir saya ke dokter lagi, dan dokter katakan, ibu, kista ibu harus diangkat, harus dioperasi. Waktu saya mendengar saya harus dioperasi, yang terpikir dalam pikiran saya, bagaimana Yonatan? Siapa yang nemani Yonatan? Akhirnya saya bilang sama dokter, dok, bisa nggak saya berobat jalan? Saya minum obat dan saya yakin pasti saya bisa sembuh. Dokter itu katakan, nggak bisa bu, tapi coba. Akhirnya dokter, karena saya tidak bilang, saya tidak mau operasi, dokter itu kasih resep saya. Di bulan Juli akhir itu saya terima resep, bulan Agustusnya akhir, biasa saya harus kembali ke dokter. Waktu bulan Agustus akhir saya kembali ke dokter, itu obat tidak berpengaruh dan kista saya tetap. Dokter katakan, ibu harus dioperasi. Saya tidak mau dioperasi dokter. Saya yakin saya bisa sembuh. Bulan Agustus saya dapat resep lagi. Dan resep itu yang biasanya saya tebus di klinik yang saya berobat, tidak ada. Akhirnya saya coba berusaha cari di apotek luar. Sepanjang apotek yang ada di ujung Berung, itu nggak ada, semuanya obatnya kosong. Akhirnya saya sambil berjalan pergi ke kantor, saya cari itu setiap apotek, saya berhenti, saya tanyakan obat ini, tidak ada obat ini. Apotek, jadi saya setiap apotek sampai akhirnya saya sampai di kantor. Saya minta bantuan sama OB yang di kantor, saya bilang, tolong carikan obat ini. Di mana bu? Di mana apotek yang ada? Biasanya apotek perintis, itu apotek besar, itu tidak ada. Apotek ABC juga tidak ada. Dia telepon lagi, bu nggak ada, coba kamu cari Kimia Farma. Sampai Kimia Farma, Pasir Kaliki dan semuanya, dan tidak ada. Itu saya rasa mulai putus asa. Tuhan, gimana saya bisa sembuh kalau obat ini saya tidak dapatkan? Tapi di situ Tuhan tegur saya. Yang memberi kesembuhan bukan obat, tetapi Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan. Akhirnya saya imani itu, Tuhan, saya tidak punya obat ini, saya tidak dapatkan obat ini. Tetapi Engkau sumber kekuatan saya, Engkau sumber penyembuh saya. Obat ini cuma alat. Jadi sepanjang bulan Agustus sampai September saya tidak minum obat, cuma di vitamin yang ada. Air
30 September, hari Jumat waktu itu, saya pulang kerja, malamnya saya mengalami sakit luar biasa. Perut saya kayak orang mau melahirkan. Sakitnya minta ampun. Sampai hari Sabtunya saya pendarahan. Tuhan, tolong saya. Saya tidak mau dioperasi. Hari Sabtu, hari Minggunya saya ibadah kesucian. Saya sambil tergeletak di kasur. Tuhan, tolong sembuhkan saya. Karena hari Senin saya harus audit di kantor. Sambil lemas badan saya, akhirnya saya ingat di tas memang selalu ada Milanta, paracetamol, dan Sangobion. Waktu itu saya minum Sangobion, saya bilang dalam nama Yesus saya kuat. Saya minum Sangobion itu, hari Senin saya masih bisa bekerja. Saya bawa motor sampai kantor. Hari Selasa yang harusnya dokter itu memang praktek di hari Selasa dan hari Kamis. Hari Selasa saya tidak kebagian kuota, saya lupa. Karena sistemnya harus sistem kuota. Hari Kamis terus saya coba telepon sama perawatnya sana, kebetulan dia langganan saya beli stroberi. Jadi saya minta bantuan, bisa nggak saya didaftarkan. Kalau daftar by telepon memang nggak boleh, nggak bisa. Kita harus datang, akhirnya didaftarkan. Di hari Kamis itu saya kontrol, tepat di awal Oktober. Waktu saya pulang dari kantor langsung ke klinik, dalam hati saya bilang, saya berserah sama Tuhan. Saya sudah bilang sama dokter, kalau bulan itu kista tidak ada perubahan, saya otomatis harus ngikutin apa dokter. Tapi iman saya mengatakan saya pasti sembuh. Begitu saya sampai klinik, kebetulan saya dapat urutan nomor 2. Saya dipanggil, saya waktu mau melangkah masuk ke ruang praktek dokter, saya katakan, Tuhan, mujizat-Mu terjadi hari ini untuk saya. Waktu diperiksa, saya nggak berani lihat layar USG, saya cuma menatap wajah dokter itu. Dokter itu mulai berkerut-kerut. Dan hati saya, ada apa ini? Dia periksa saya. Dokter itu katakan, Ibu, mujizat ya. Ini kista ibu kiri dan kanan tidak ada. Di situ saya katakan, puji Tuhan, saya bilang gitu. Sungguh luar biasa, Allah menolong saya. Allah melepaskan penyakit saya dan menyembuhkan. Walaupun saya harus bergumul beberapa bulan. Terima kasih juga untuk dukungan doa yang Bapak Ibu sampaikan bagi saya, yang memberikan kekuatan bagi saya, dan saya mampu sampai saat ini karena Tuhan Yesus. Yesus sungguh dahsyat dalam hidup saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kesaksian dari Ibu Dwi Silalahi yang menjadi berkat kekuatan bagi kita sekalian. Tuhan tidak membiarkan ya Ibu sekeluarga menghadapi pergumulan sendiri dengan khususnya sakit penyakit, tapi Tuhan campur tangan di dalamnya. Pujian yang mengatakan nyanyian KUR nomor 197, jalan di terang matahari dalam terang Tuhan, maju saja ya. Kemudian kita akan mendengarkan pujian dari PSTW Senjarawi. Jangan pikir hal jalanmu, jangan takut orang lain, jangan takut orang lain. Jalan di terang matahari, jalan di terang matahari, dalam terang Tuhan. Mari kita nyanyikan kembali. Jalan di terang matahari, dalam terang
Terima kasih pujian yang memberikan kita kekuatan. Semua baik, Kau menjadikan hidup berarti. Sebagai kesaksian kita bersama-sama, kita akan nyanyikan nyanyian Kur nomor 137. Ku jalan dengan Yesus setiap hari sampai rupaku seperti Dia. Jalan dengan Yesus setiap hari sampai rupaku seperti Dia, serta turut nyanyian orang suci dalam surga rumah yang mulia. Pagi-pagi tak akan tinggalkan, tak sendirian aku sendirian. Apalagi nanti kalau kami dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita nyanyikan nyanyi nomor 426 dan kita memberikan persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Nyanyi nomor 426 kita akan nyanyikan. Persembahan bisa disampaikan langsung di gereja ataupun melalui bank Korops. Tuhan memberkati kita sekalian. 426. Pujian yang mengatakan demikian, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan,
begitupun jiwaku Tuhan. Kita akan pujikan ini, kemudian doa dan renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh Mayor Dambaru. Setiru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, amin. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, untuk lebih dekat lagi pada, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan. Kita pujikan kembali pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, amin. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus, kami menghampiri tahta hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur, karena Tuhan sungguh amat baik dan teramat baik bagi kami, anak-anak-Mu yang percaya akan Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami. Terima kasih kalau Tuhan sudah hantar kami
memasuki tahun 2022 di minggu pertama di hari yang kedua ini. Betapa mulianya Engkau ya Bapa di sorga yang telah memberkati kehidupan kami di tahun 2021 dan atas perkenan-Mu dan Engkau izinkan kami menginjakkan langkah kami untuk memasuki tahun 2022 ini. Bapa, tidak ada lain kami mengucap syukur, berterima kasih untuk semua pertolongan dan penyertaan-Mu bagi kehidupan pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, segala sesuatu yang kami lakukan. Betapa mulianya Engkau sudah memberkati kami sekalian. Kami berdoa Engkau memberkati terus jemaat Tuhan yang ada di Korops 3 Bandung ini. Apapun yang menjadi rencana dalam keluarga, apapun yang dirindukan dalam keluarga, Tuhan dengarkan setiap doa mereka yang dinaikkan kepadamu. Dan kami memohon berkat-Mu bagi Mayor dan Nyonya Handoko sebagai gembala yang menggembalakan domba-domba-Mu yang ada di Korops 3 Bandung ini. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam pelayanannya. Biarlah di tahun baru ini Tuhan mengaruniakan rahmat dan hikmat bagi hamba-Mu sehingga dengan bijaksana dapat menghantar bagi anak-anak Tuhan yang ada di Korops 3 ini dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Kami yakini bahwa di tahun 2022 ini Immanuel, Allah beserta dengan kita, yang terus akan menyertai kami sekalian sehingga kami selalu ada di dalam anugerah-Mu. Bapa, terima kasih kalau kami sudah diberkati lewat kesaksian yang disampaikan telah memberkati kami dan menguatkan iman kami. Juga puji-pujian yang sudah dipersembahkan, semuanya bagi hormat dan bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami dapat juga memberikan apa yang Tuhan berikan baik kami. Ya, sekalipun Tuhan apa yang kami berikan untuk pelayanan di Korops 3 ini tidak sebanding dengan kasih dan cinta-Mu. Tapi itulah ketulusan hati kami untuk memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan kami supaya menjadi persembahan yang bau harum untuk dipakai di dalam pelayanan di Korops 3 ini. Tangan-tangan yang sudah memberikan dengan kasih, Tuhan kembalikan berkat-Mu berlipat-lipat ganda. Bagi kami yang belum bisa memberi, Tuhan memberkati juga apapun yang menjadi pekerjaan dan usaha kami. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Suci kuduskan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dan suci kuduskan bagi jemaat-Mu yang siap mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan lewat pemberitaan firman-Mu. Bagi jemaat saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir tetapi melalui virtual ini, Tuhan juga kuduskan dan Tuhan juga memberkati sehingga kami semua dapat menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita karena firman-Mu adalah kebenaran. Kami memohon Engkau urapi dengan hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu memohon sembunyikan hamba-Mu jauh di belakang salib-Mu sehingga hanya kuasa dan wibawa Allah yang nampak ketika berita firman Allah disampaikan oleh hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi, saudara-saudara sekalian, kita sudah membaca tadi bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17.
Dari pembacaan ini saya ambil ayat penekanannya, ayat perenungan dari ayatnya yang ke-13. Demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dari ayat ini yang akan menjadi perenungan pada ibadah tahun baru tahun 2022 ini. Ya, kita sudah ada di hari yang kedua, di minggu pertama di tahun 2022 ini. Kalau saya berdiri di tempat ini, saudara-saudara sekalian, saya merasa sudah sekian tahun saya tidak pernah berdiri di forum yang terhormat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Sejak saya pindah dari Kalawara, ya, di sana kami diberikan kesempatan melayani 5 tahun, dan jemaat yang digembalakan setelah kami sensus yang terakhir itu jiwanya 1.365 jiwa di Koros Kalawat, dan belum berpisah, masih satu induk, satu koros. Sekarang sudah terbagi 3. Saya dengar seperti itu. Kami sudah mempersiapkan semua itu terbagi karena terlalu luas pelayanannya, karena satu desa, ya, dan orang-orang Jawa yang ada di sana, jadi tetap bahasa Jawa. Ibu yang mengerti bahasanya, saya hanya sedikit-sedikit saja memahaminya. Setelah pindah dari situ, saudara-saudara sekalian, saya ditaruh di panti asuhan yang sendiri, tidak merangkap. Ya, jadi kalau di Koros sendiri, di Koros Kalawat itu yang selama pelayanan saya di Koros, dan waktu pindah di panti asuhan itu juga yang tidak merangkap. Sehingga ketika 8 tahun diberikan kesempatan di panti asuhan, saya kurang karena di opsir di kantor pusat banyak yang melayani di Koros 2 Bandung, sehingga di dalam 3 bulan itu mungkin hanya mendapat sekali untuk naik mimbar. Sehingga ketika datang pandemi yang melanda dunia ini dan juga Indonesia 2 tahun, kurang lebih 2 tahun ya, memang kami tidak ikut ibadah di Koros, sehingga hanya ibadah di kalangan bersama anak-anak. Dan tentunya kalau cerita anak-anak, ya cerita firman Tuhan juga sesuai porsi anak-anak, ya. Jadi selama 2 tahun itu hanya versi anak-anak, sehingga agak canggung ketika saya berdiri di tempat ini, ya saudara-saudara sekalian. Tapi saya percaya bahwa Roh Tuhan bekerja dan menolong kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini, sehingga kita melihat ke depan bahwa Allah yang kita sembah adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita, akan terus menolong kita menapa hari esok dengan penuh harapan. Ya, tadi sudah disampaikan Mayor di kebaktian di PSTW Senjarawi yang diambil perenungannya di Yeremia 29 ayat 11, yaitu rancangan yang penuh harapan, ya. Dari pembacaan ini saya ambil judulnya, ya. Dari ayat 13 tadi, dari Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi dari perenungan ini saya ambil judul Yesus sahabat yang mengaplikasikan kasihnya kepada umat manusia. Saya ulangi judul renungan ini, Yesus sahabat yang mengaplikasikan kasihnya kepada umat manusia. Dari ayat Mas ini, ayat 13 yang sudah saya bacakan, bahwa dalam perjalanan kehidupan di dunia ini tidak mungkin kita sendirian
Siapapun kita pasti memerlukan orang lain sebagai teman atau sahabat, namun tidaklah mudah menemukan teman yang baik. Apalagi teman yang setia di segala keadaan kita. Teman datang dan pergi adalah hal yang biasa. Teman datang, teman dalam suka banyak. Tapi bagaimana dengan teman dalam duka atau ketika kita sedang dalam keadaan yang susah? Terkadang pula ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Kalau kita melihat di dalam kitab Amsal ya, Amsal 18 ayat 24 di situ dikatakan ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ya, ini menunjukkan bahwa ada juga teman karib, sahabat kita yang sangat peduli ada dalam segala keadaan kita. Sebagai orang percaya, kita patut bersyukur karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang bukan saja sebagai juru selamat hidup kita, tapi juga menjadi sahabat sejati kita. Bahkan Tuhan Yesus sendirilah yang memilih kita menjadi sahabatnya. Tuhan Yesus berkata, bagian dari perenungan kita di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15 saya bacakan kembali. Di situ dikatakan, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut lagi kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Jadi tidak hanya itu, ia pun rela dikatakan mengorbankan nyawanya demi untuk kita, untuk saudara dan saya, karena kita dikatakan kita adalah sahabat-sahabatnya. Dikatakan di situ tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan rela mengorbankan nyawanya, masakan dia akan tinggal diam ketika kita sedang mengalami dalam permasalahan yang berat. Teman, sahabat, dan orang-orang yang kita kasihi di dunia ini sewaktu-waktu bisa saja pergi meninggalkan kita. Tapi kalau Yesus menjadi sahabat kita, dia selalu ada. Ya, kita sudah mendengarkan kesaksian tadi dan sudah memberkati kita sekalian. Bahwa segala pergumulan kita kalau kita bawa di dalam Yesus, dialah jawaban yang pasti. Ya, manusia kadangkala menjanjikan tapi tidak pasti. Tapi kalau Tuhan menjanjikan segala sesuatu pasti, karena dia adalah Tuhan yang mengenal setiap pergumulan kita. Oleh sebab itu, untuk mengulangi kembali satu pujian tadi, untuk lebih merenungkan bagaimana Yesus telah menjadi sahabat kita. Kita belum bisa dipancarkan ya, tapi kita hafal ya.
tadi nyanyian yang sudah dinyanyikan, ada satu sobatku yang setia. Kita nyanyikan nyanyian ini sebagai menuntun kita lebih merasakan kehadiran Yesus di dalam hati kita. Satu sobatku yang setia, pernah ia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus yang menghibur hatiku. Luar biasa pujian ini kalau kita renungkan baik-baik, bahwa hanya satu sobat kita yang setia. Ia tidak pernah tinggalkan kita. Baik di waktu susah atau senang, ia selalu menyertai kita. Betapa mulianya satu pujian yang dilantungkan bagi kita. Kalau kita menghayati, merenungkan nyanyian ini, adalah telah menjadi berkat yang besar di dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus yang kita muliakan lewat pujian, ia tidak pernah tinggalkan kita. Ya, baik senang atau susah, ia tetap ada beserta dengan kita. Dapat kita perhatikan apa yang dikatakan juga Tuhan Yesus di dalam surat Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-5b, ya. Kitab Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-5b, apa yang disampaikan di sana. Ibrani 13 ayatnya yang ke-5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji pesan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan bagi saya secara pribadi, bahwa Tuhan tidak pernah akan tinggalkan kita. Ia selalu menyertai kita. Inilah yang seharusnya menjadi kekuatan dan penghiburan kita bagi kita setiap hari. Bahwa penyertaan Allah selalu iya dan amin. Karena itu jangan pernah merasa sendiri. Ada Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Kalau kita percaya bahwa Dia adalah juru selamat dan sahabat kita, maka sebesar apapun persoalan yang kita alami, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, kita sanggup berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pesan ini menjadi bagian dari pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Di situ dikatakan, ini sudah ayat hafalan bagi kita sekalian, tapi saya dapat mengulangi kembali untuk menyampaikannya. Dikatakan di situ, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi segala sesuatu yang kita alami, kita dapat menanggungnya kalau kita hidup
di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus menjadi sahabat kita. Dia tahu segala persoalan yang kita hadapi. Jadi jangan pernah takut menghadapi hari esok. Karena Yesus jadikan sahabat yang setia menolong kita. Di waktu senang atau susah, Ia selalu beserta dengan kita. Saudara-saudara yang kekasih, dari perenungan ini izinkan saya untuk menutup dengan suatu kesaksian yang nyata bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa. Ya, ini kejadian yang terjadi di tengah-tengah keluarga dan anak saya yang sudah menjadi hamba Tuhan, Letnan Marisa Handayani Walo, karena Pan Walo suaminya, maka sudah berubah, bukan lagi Pan Dambaru tapi Pan Walo, jadi Letnan Marisa Handayani Walo. Saudara-saudara, saya ceritakan peristiwa ini pada penghujung tahun 2021 di bulan Desember, yaitu tepatnya pada tanggal 27 Desember, ya, di mana karena tiap hari ibunya, Ibu Mayor Turia Dambaru, selalu berkomunikasi dengan anak kekasih yang sedang keadaan yang hamil tua sudah, ya, sudah hampir melahirkan. Nah, pada tanggal 27 itu Marisa ini ditelepon oleh ibunya, tetapi cucu yang mengangkat, cucu yang pertama Cio, ya, mengangkat telepon itu, ditanyakan kemana Mama, dia bilang masuk di kamar mandi. Sudah lama tidak ada jawaban lagi. Setelah keluar dari kamar mandi itu, rupanya sudah adik itu ingin lahir ke dunia ini, ya, di pembukaan pertama. Lalu Tuhan itu maha kasih, maha murah, ya, memberikan penolong tepat waktunya, ya. Sersa Mayor Korops Kalawara, karena dia tinggal di rumahnya, Pak Justinus Lasunde dengan Ibu Elsie, memberikan pertolongan. Pertama, membawa ke puskesmas, ya, tidak, kalau orang dari Palu tahu itu Pandere, puskesmas Pandere. Sampai waktu dirujuk ke puskesmas ini, puskesmas bilang janin atau adik yang ada dalam kandungan dalam keadaan ada sedikit gangguan, kesulitan, sehingga dirujuk ke rumah sakit bersalin yang ada di Palu, yaitu rumah sakit yang dipimpin oleh Dr. Martin di Petobo. Ya, kita tidak tahu petanya yang belum pernah ke sana, tapi itu yang dari sana pasti tahu itu rumah bersalin Dr. Martin di Petobo. Setelah malam hari itu di USG dinyatakan bahwa adik yang ada di dalam kandungan Marisa Handayani ini dalam keadaan yang tidak pas, artinya melintang, sehingga kemungkinan tidak bisa lahir dengan normal. Sehingga malam itu kami bergumul dengan Ibu Tuhan, kami jauh dari anak-anak kami dan tidak ada mendampingi di sana. Dan suaminya juga ada di dalam pelayanan jauh di Korops Siwungi 2 Biro, di luar peta barangkali, ya, kalau dilihat dari peta. Itu perjalanan dari Palu sampai Gimpu katanya 3 jam kalau cepat, kalau tidak ada longsor di atasnya Salua, itu 3 jam. Lalu dari Gimpu ke tempat pelayanannya itu kurang lebih ditempuh, kalau baik tidak hujan itu 8 jam. Jadi dihitung-hitung kalau dengan perjalanan 12 jam dari Palu, ya, kalau tidak ada hambatan-hambatan itu. Tapi kalau ada hambatan mungkin bisa lewat dari itu. Mau dihubungi suaminya tidak ada komunikasi karena belum ada alat, ya, belum ada tower di sana. Lalu
mau tidak mau kami sebagai orang tua bergumul. Dan waktu berjalan terus malam hari dan waktu pagi hari, kami ditelepon dari anak sesama korup yang kebetulan dia juga bidan, bahwa Marissa tidak bisa lahir normal, harus dioperasi atau tindakan sesar. Maka karena tidak bisa menghubungi suaminya, dikatakan, tolong Bapak membuat surat pernyataan bahwa setuju untuk dilaksanakan tindakan caesar. Waduh, saya bilang, bagaimana ini membuatkan pernyataan suaminya tidak ada sebagai penanya. Apakah boleh orang lain? Tidak boleh, harus suami atau keluarga atau orang tua. Saya buat cepat-cepat, ya saya buat cepat-cepat itu surat itu, lalu dikatakan kirim secepatnya karena harus melakukan tindakan, foto baru kirim, nanti aslinya kirim belakangan. Yang penting ada dulu surat pernyataan persetujuan. Saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan, dari pagi itu dikatakan ditunda, jam 4 sore baru dilaksanakan tindakan operasi sesar itu. Lalu kami mulai memohon bantuan doa, dukungan karena suami jauh tidak bisa dihubungi. Lalu kami memohon sebagai atasan saya, sekretaris sosial, Mayor Ari dan Nyonya dan Koman, lalu mohon dukungan doanya, naik lagi ke Letnan Kolonel Sarimi sebagai atasan dari Mayor Ari, saya sampaikan dan mohon dukungan doanya, lalu naik ke komandan sampaikan memohon dukungan doanya. Ibu komandan dengan hikmat bijaksana mengatakan, kalau memang Mayor ingin mendampingi Marissa, memberikan dia penguatan, kami izinkan bersama Ibu pergi ke Palu. Tapi dalam hati saya, tidak mungkin saya secepat itu mengurus segala surat dan urusan. Saya katakan kita memohon dukungan doa saja dari jauh dan kita berdoa. Mereka semua mendoakan. Lalu jam 4 sore ada ibadah tanggal 28 itu ibadah opsir distrik se-Jawa Barat. Kami dalam keadaan yang tegang, tapi harus mengikuti jam 4, jam 5 sampai jam 6, setengah 7 ibadah di sini. Waktu jam 4 ditelepon lagi dari sana bahwa ditunda operasinya, harus jam 6. Kami katakan mau ikut ibadah, tetapi keadaan pergumulan kami, anak kami di sana dalam suasana yang butuh dukungan doa. Tapi Ibu mengatakan kita ikuti ibadah sampai selesai. Lalu kita ikuti ibadah di sini, perayaan Natal untuk opsir-opsir distrik Jawa Barat. Suasana ibadah memang sebagai manusia ada ketegangan, tapi kami boleh mengikuti sampai selesai ibadah perayaan Natal. Sesudah pas pertengahan ibadah perenungan firman Tuhan, saya ditelepon lagi bahwa ditunda, jam 8 malam baru dilaksanakan operasi. Saya bilang, Tuhan tolong, anak kami tidak ada yang dampingi, tapi kami tahu bahwa Tuhan mengirim orang-orang yang baik memberikan pertolongan. Sesudah ibadah kami datang, Mayor Agus, Mayor Lewitado dan Kapten Iqbal Papio bersama-sama mendukung kami di dalam doa. Lalu mereka pulang. Saudaraku yang kekasih, seperti yang disaksikan tadi Ibu Silalaya, seperti hal yang sama. Tuhan tolong, kalau Tuhan izinkan mujizat-Mu terjadi pada anak kami, izinkanlah semua itu terjadi. Ketika mereka pulang, saya berdoa sama Ibu, menangis di tempat mesbah doa kami. Saudaraku yang kekasih, kami hanya memohon Tuhan
berikan kekuatan bagi anak kami untuk proses dalam persalinan, karena dibilang sudah masuk di ruang tempat persalinan Ica, dan siap untuk dilaksanakan tindakan-tindakan sesuai dengan yang sudah disepakati. Oh Tuhan, kami bergumul dan berdoa, kalau Tuhan izinkan anak kami melahirkan dengan normal, maka terjadilah kuasa dan mujizat-Mu. Saudaraku yang kekasih, kami habis berdoa bersama ibu, datang telepon bahwa Bapak Mayor, Ibu Mayor, mujizat terjadi. Tindakan dokter yang akan menangani jalannya tindakan sesar itu. Adik itu pas jam 8 dia keluar dan hadir di dalam keluarga Ica atau Marisa. Saya langsung, karena sudah habis berdoa, loncat dengan ibu mengatakan satu pujian yang luar biasa. Saya memuliakan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu karena keajaiban Tuhan, karena kuasa Tuhan, bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semakin saya dikuatkan iman saya bahwa di dalam Tuhan semua jawabannya pasti dan ya dan amin. Kenapa saya sampai begitu merindukan lahir normal? Karena saya bilang kalau dioperasi bukan 1-2 hari harus tinggal di rumah sakit. Ya, prosesnya lama, penyembuhannya juga lama. Dan siapa yang mendampingi? Suami ada di jauhan melayani di hari Natal dan Tahun Baru. Tidak mungkin dia turun. Tetapi itulah bahwa mujizat Tuhan itu masih berlaku sampai saat ini bagi setiap kita yang sungguh-sungguh menaruh harapan, kita percaya kepada Tuhan. Maka bagi Tuhan tidak yang mustahil. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah disaksikan tadi Ibu Silalahi, amini bahwa mujizat Tuhan pasti terjadi. Yang penting kita berserah sepenuhnya kepada Dia. Karena Dia tahu segala sesuatu dalam perjalanan hidup kita. Kami ingin menyimpulkan dari renungan ini bahwa mari kita jalani hidup ini dengan penuh iman. Karena kita memiliki sahabat sejati yang senantiasa menopang hidup kita. Jadi sekalipun berita-berita paranormal dan berita-berita setiap hari sangat menakutkan, tapi yakinkanlah bahwa di dalam tangan Tuhan kita pasti akan diberkati dan ditolong. Untuk menutup bahagian firman Tuhan, kita sudah dihafal, tapi saya bacakan firman Tuhan di dalam kitab Yeremia, ya. Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Jangan taruh harapan Bapak Ibu sekalian kepada yang lain. Yang lain tidak dapat mampu menolong kita dengan sempurna. Tapi kalau Tuhan menaruh harapan kita kepada Tuhan dengan iman, dengan sungguh, maka harapan itu tidak akan sia-sia. Ia siap menopang kita, Ia siap menolong kita. Kiranya di tahun baru 2022 ini, taruhlah harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada lain, kita akan menjalani hidup ini dengan sungguh. Sebab Ia tahu segala keberadaan kita, Ia tahu segala kebutuhan kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari andalkanlah Tuhan di dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap kehidupan kita, pribadi, keluarga, rumah tangga kita. Hadirkan Tuhan setiap kita melakukan aktivitas kita, maka Dia siap untuk menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya menjadi pelita bagi kita. Amin. Bapa di surga, terima kasih
sekalipun tidak kesempurnaan hamba-Mu memberitakan firman-Mu. Tapi hamba-Mu meyakini bahwa kuasa Tuhan itu masih berlaku sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Karena Yesus tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, hari esok, dan selamanya. Yesus sama, pertolongan-Mu tetap, kuasa-Mu menjadi nyata bagi anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu. Kiranya firman Allah menjadi pedoman dalam hidup kami menjalani hari ini, hari esok, dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada yang memimpin acara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk hambanya Mayor Zainuddin Dambaru yang sudah menjadi berkat bagi kita sekalian dalam ibadah kesucian pada kesempatan ini. Dan saya sampaikan untuk kegiatan Warta Korops untuk minggu yang akan datang. Ya, jadwal sementara disusun, yang unit-unit belum masuk, baru PKW. Mudah-mudahan dalam hari Rabu nanti sudah masuk semua, sehingga kami akan cepat menghubungi hamba-hamba Tuhan yang akan bertugas di dalam ibadah sepanjang bulan ini dan juga yang selanjutnya. Untuk kegiatan hari ini kayaknya belum ada sekolah minggu. Mana guru sekolah minggu? Belum ada ya? Ya, nanti minggu depan ya. Minggu depan baru mulai akan kita buat kembali ibadah sekolah minggu. Kemudian juga untuk PKW GPS mulai minggu depan ya. Namun pada hari Sabtu masih secara online, dikirim lewat WA Korops, ibadah doa pagi yang kami akan mimpin tanggal 8 Januari hari Sabtu. Kemudian malamnya ada persiapan dari tim musik. Mohon nanti pengaturan dari Chris dan teman-teman kembali untuk dapat mengatur tim musik kita ya. Ini karena si Reza juga sudah bekerja cukup jauh ya, mungkin bisa merangkul lagi yang lainnya ya untuk dapat bergabung dalam tim musik ini. Untuk hari Minggu tanggal 9 Januari ibadah di BSTW akan dipimpin oleh Kanida Dewi dan Kapten Riyama akan menyampaikan firman Tuhan, Kapten Riyama Sitorus. Kemudian untuk ibadah kesucian di Korops, mohon kesediaan dari Mayor dan Nyonya Jonggi Sibarani yang akan menyampaikan pelayanannya, memimpin dan menyampaikan renungan firman Tuhan dalam ibadah di Korops 3 Bandung ini. Tuhan memberkati kita sekalian, harap tetap sehat kuat ya. Dan juga kayaknya ada juga yang belum divaksin ya. Saya tanya-tanya kenapa ini tidak mau dibesuk ini. Ternyata ada di antara jemaat Tuhan yang mungkin masih belum divaksin ya. Jadi mari kita dorong untuk keluarga kita untuk divaksin ya. Ini sudah sampai vaksin yang kedua, bahkan kami mungkin sudah lebih ya. Karena kalau tubuh kita sudah divaksin itu akan menambah kekebalan ya tubuh kita ini dari faktor-faktor yang menakutkan akan semakin berkurang oleh karena kita diberikan kekuatan. Baik. Kita akan lanjutkan acara kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan nyanyian nomor 179 dan setelah itu Mayor Zainuddin Dambaru akan menutup dengan doa berkat nyanyian nomor 179. Nyanyian nomor 179, Yesus sahabat yang cukupkan aku dan hiburkan duka lara. Ayat pertama dan kedua kita akan nyanyikan.
Yesus sahabat yang cukupkan aku dan hiburkan duka lara. Sahabat yang selalu ingat padaku serta curahkan berkat-Nya. Manis senyumnya tenangkan jiwa, kuasanya hilangkan takut. Aku tidak bimbang di waktu susah, sahabatku selalu setia. Sahabat yang setia, sahabat yang setia, kepadaku selalu ia di pertolongannya. Sahabat yang setia, sahabat yang setia, tinggalkan dosa, carilah sahabat yang setia. Ayat ketiga, Yesus sahabat yang Yesus sahabat yang mengajak mengikutnya dengan senang. Pelihara hidupku, pelihara hidupku suci selalu, memimpinku ke surga terang. Tugasku mulia, tugasku bila setia di surga, bila setia di surga ya beri mahkota. Sekarang ku mau ikut pikul salibnya, sekarang ku mau ikut pikul salib dan tinggal setia selamanya, dan tinggal setia selamanya. Sahabat yang setia, sahabat yang setia, sahabat yang Akhir dari ibadah kami, Tuhan, kiranya hati kami selalu tertuju kepada Yesus sahabat yang setia, menemani kehidupan kami baik di waktu senang, waktu susah, waktu mengalami pencobaan, penderitaan. Ia tetap ada berserta dengan kami, karena Dia adalah sahabat yang setia, yang selalu menyertai kehidupan kami. Karena itu Tuhan, terima kasih karena Engkau menjadi sahabat kami bagi setiap umat-Mu yang percaya kepadamu. Kiranya Roh Allah terus memberkati pribadi lepas pribadi jemaat Tuhan yang ada di Korops 3 Bandung ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Hari ini ditentukan kalau kami memulai dengan baik, maka kami percaya bahwa di tahun 2022 ini juga akan mengakhiri dengan baik. Karena itu Engkau selalu hadir di setiap langkah kehidupan kami, baik pribadi
baik di dalam keluarga kami masing-masing maupun di dalam pekerjaan pelayanan kami. Engkau selalu ada beserta dengan kami, karena hanya Engkau satu-satunya penolong kami yang setia, yang tidak pernah mengecewakan dan yang tidak pernah tinggalkan kami. Maka jemaat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu, sehingga dialah damai sejahtera Allah yang memenuhi hati dan pikiran kami, yang selalu memberkati kehidupan kami dari saat ini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita nyanyi dari Sion, anugerahmu. Dari Sion anugerahmu yang jadi kata rasa Roh Allah dapat rahmat. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat tahun baru. Amin. Haleluya. Ya, terima kasih yang sudah hadir dalam ibadah di gereja maupun yang Zoom di rumah masing-masing. Apakah bisa ditampilkan yang di rumah? Ada ya? Ya, mohon maaf karena trouble multimedia di dalam gereja. Dimanapun saudara berada, yang di gereja maupun di rumah, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, terima kasih plananya. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Baik. Selamat tahun baru semua. Selamat tahun baru Pak Jonggi. Ya, baru Pak Ari, kemudian ya. Baru. Ini sini Tasya. Selamat tahun baru semuanya, Tuhan berkati. Izin live.